Halo kawan pajak, salah satu hari paling istimewa dalam hidup seseorang biasanya adalah hari kelahiran atau hari ulang tahun. Bagi organisasi mungkin juga seperti itu. Nah di 14 Juli, organisasi yang saya cintai, Direktorat Jenderal Pajak, memperingati Hari Pajak. Dan dalam rangka peringatan Hari Pajak, kami KPP Pratama Cirebon 1 telah kedatangan tamu yang super istimewa. Kita akan mulai podcast Hari Pajak KPP Pratama Cirebon 1. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Nah kawan pajak, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang tadi saya bilang super istimewa, Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 2, Pak Hari Gumelar. Pak Hari, kehormatan bagi kami. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu Pak Hari dan saya cenderung ingin menjadikan pimpinan sebagai inspirasi Pak. Jadi kalau boleh cerita, mungkin saya ingin tahu nih masa-masa kecil atau mudanya Pak Hari sampai kemudian bisa berkarir setinggi ini di Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Kalau masa kecil saya berangkat dari keluarga yang biasa saja. Artinya orang tua saya guru SMA. Ibu saya ibu rumah tangga aja, biasa gitu ya. Nah saya kecil malah agak-agak aneh sebenarnya. Saya dulu kayaknya takut sekolah itu. Begitu. Iya, jadi masuk. Saya termasuk di antara kakak beradik yang nggak ikut di TK gitu. Jadi kalau adik kakak saya TK dulu, saya enggak, langsung SD. Dan itu juga dipaksa-paksa. Untuk sekolah dipaksa, padahal SD saya sama rumah saya itu sekelibet aja. Jadi saya keluar rumah sedikit, kelihat SD saya gitu. Tapi itu saya ingat betul, saya itu susah banget sekolah gitu. Nggak tahu, mungkin karena saya anak bungsu kali ya. Pengennya di rumah main gitu. Nah itu yang tapi kemudian ya saya masuk SD. Dekat rumah SD saya kebetulan, SD Tikukur 3 di Bandung. Oh. Jadi di Bandung dekat situ SD-nya. Ya sampai selesai sih alhamdulillah lah. Artinya awalnya sih saya juga nggak ngerti ya. Saya baru tahu ternyata saya bisa ya jadi juara kelas gitu kan. Jadi SD itu juga saya terkaget-kaget, kok aku juara kelas ya. Nah jadi nggak ada tuh dulu pengen jadi juara kelas, itu nggak ada gitu ya. Tapi begitu pembagian rapot, tapi itu juga di ujung-ujung. Di kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh nggak ada tuh. Kayaknya aku datang kalau ke sekolah itu bawanya kelereng. Tapi waktu jadi juara kelas yang kelas 4 itu udah lebih niat lagi datang daripada waktu kelas 1 dulu. Oh iya, udah ada. Artinya tanggung jawabnya udah ada. Tanggung jawabnya udah ada. Jadi waktu kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah ada tanggung jawab. Jadi kalau ada mau ujian, belajar gitu. Walaupun ujiannya kan kalau SD gitu-gitu aja ya. Nah, tapi ya alhamdulillah lah sampai kelas 6 tuh aku bisa jadi ranking 1 gitu ya. Nah masuk SMP, nah mungkin ini yang beda dengan anak-anak sekarang ya. Perasaan saya dulu masuk SD, SMP, SMA sampai kuliah, orang tua saya tuh nggak tahu tuh. Gitu. Nggak ngasih saran gitu Pak? Artinya karena kakak-kakak saya kan di situ gitu ya. Oh, iya. Jadi kita ngikutin, tapi alhamdulillah kita ngurus sendiri aja gitu. SMP ngurus sendiri, masuk SMA ngurus sendiri, kuliah apalagi. Dan berdasarkan pilihan Pak Argum sendiri. Jadi orang tua juga nggak ngerti pilihannya apa gitu. Paling cuma ya udah itu ya gitu. Sejak kelas 4 sampai SMA mungkin juara kelas terus Pak? Enggak. Oh, enggak. SMP ya. SMP saya masih misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih juara kelas. Cuman yang menarik di saya sebenarnya tuh poin paling tinggi itu di saya ya, itu olahraga. Olahraga. Jadi di saya itu kalau lihat rapot saya itu paling tinggi olahraga. Jadi bukan matematik, baca enggak, paling gede ekstrakurikuler olahraga 9 gitu. Jadi karena memang saya dari apa ya? Dari SMP kali ya. SMP sih saya mulai senang olahraga itu. SMP olahraga lari itu karena kita senang, nah itu mungkin ya. Kalau kita senang mengerjakan sesuatu itu nggak jadi beban gitu. Jadi
ketika kita disuruh lari, disuruh main bola, itu enjoy gitu. Hobi dia, jadi mau main basket, badminton apa, hobi dan seneng. Jadi kita energinya tuh bisa maksimum. Jadi karena kita memang suka dan itu dinilai gitu kan, jadi bagus nilainya. Karena kita suka lari, seneng, ya nilainya jadi bagus. Kalau lari bagus nilainya. Gemar berlari jangan-jangan mempengaruhi memang speed kerjanya juga jadi kayak berlari gitu Pak? Ada hubungannya nggak? Ya kalau itu mungkin bawaan aja. Oh, bawaan. Saya termasuk tipe yang nggak suka kalau lihat barang apa nggak rapi gitu. Nggak suka kalau mau belajar itu meja acak-acakan gitu ya, berantakan gitu. Acak-acakan bahasa Sunda ya, berantakan gitu. Nggak suka saya. Jadi kadang-kadang kalau saya SMA tuh, kalau saya mulai belajar serius itu SMA sebenarnya. SMP saya di SMP 7 Negeri Bandung, SMA 3 di SMA 3 Bandung. Nah, kayaknya yang paling berat sekolah SMA saya. SMA. Kuliah malah enggak. Ya, SMA 3 Bandung itu kayaknya berat. Jadi tugasnya banyak. Yang belajar serius itu SMA saya. Walaupun nggak jadi juara. Karena sudah kumpulan teman-teman anak SMP yang lebih baik gitu. SMA 3 itu luar biasa. Iya. Kita udah capek-capek belajar nilainya 4. Soalnya cuma 2. Jadi kalau salah 1, 5 nilainya. Yang 1 aja nggak bener, ya 4 nilainya. Itu gitu. Jadi kita nggak aneh kalau di SMA 3 waktu itu nilainya 5, 4 gitu. Ya biasa. Kalau waktu SMP sedih kali kan. Sedih. Tapi waktu di SMA saya nggak sedih karena rata-rata juga nilainya segitu. Teman-teman nilainya berapa? Ya segitu. Walaupun kebanyakan mereka juara-juara dari SMP-nya dari luar daerah itu juara-juara. Jadi masuk ke situ ya biasa aja. Walaupun ada yang pintar sih tetap pintar dan rajin. Gitu. Tapi itu tadi karena saya senangnya olahraga jadi ke SMA juga sama bawaannya main bola gitu. Iya. Jadi sampai kuliah gitu. Jadi saya bawa kuliah itu bukan belajar, bawanya ini bola kaki. Jadi bawa bola ke sekolah. Begitu dosen nggak ada, saya ke lapangan main bola gitu. jadi itulah. Jadi saya salah jurusan memang sih kayaknya. Mestinya dulu saya pengennya tuh memang bisa nggak ya jadi guru olahraga aja gitu. Nah, cuman Sebetulnya panggilan awalnya pokoknya pengen olahraga saya tuh ya Pak? pengennya tuh olahraga aja gitu. Jadi mungkin jadi atlet gitu ya atau malah jadi tentara gitu pengennya. Nah itu tapi ada latar belakangnya saya masuk ke kuliah di ITB ya. Iya. Karena dulu bapak saya tuh guru dan murid-muridnya SMA 3 itu kalau masuk ke ITB itu rata-rata mungkin setengah dari muridnya masuk ITB. Jadi kalau sekelas ada 25 orang itu masuk ITB. Yang laki-laki ya, kalau yang perempuan rata-rata kedokteran Unpad gitu. Gitu rata-rata. Jadi nah kebetulan kakak-kakak saya tuh nggak ada tuh yang masuk ITB. Yang perempuan 2 di Unpad gitu. Yang laki-laki kakak saya sebenarnya pinter dia, cuman malas gitu kan. Nah akhirnya dia juga hanya masuk di ITB-nya dia gagal, masuk di Unpar gitu, Unpar sipil. Sudah, jadi kasihan juga nih bapak saya nih kan, anaknya kok nggak ada yang di ITB gitu kan. Ya udahlah, aku masuk ITB coba gitu kan, dicoba alhamdulillah sih keterima gitu di ITB. Sudah, aku masuk ITB walaupun mungkin panggilan hati sebenarnya pengennya jadi tentara kali ya, atau jadi dokter atau jadi apa gitu ya. Masuknya ke geologi ITB, geologi ITB. Ya sudah itu, jadi geologi ITB. Dijalani aja dulu gitu. Mungkin ini panggilan hidup di geologi ya udah selesaikan. Lalu di titik mana Pak mahasiswa geologi kemudian entah punya cita-cita atau kemudian ada sambungannya ke Direktorat Jenderal Pajak? Enggak, kalau dulu di ITB geologi itu pasti inginnya di Pertamina. Oil company gitu ya, di pertambangan gitu, pasti ke situ larinya. Aku pernah di pertambangan, jadi aku pernah kerja di pertambangan, salah satu perusahaan di Indonesia di pertambangan. Nah sekarang jadi wajib pajak kita lah ya. Wajib pajak saya di LTO, nggak di sini. Di LTO nggak di Kalimantan, nah, itu wajib pajak saya dia. Nah di situ, tapi panggilannya beda lagi. Nah kebetulan saya nikah sama teman kuliah gitu. Nah kalau dia bener, istri saya bener, dia di lapangannya. Jadi dia di oil company gitu. Ya sudah sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sempat bekerja di swasta dulu, baru 2 kali saya. 2 kali. Saya 2 kali di swasta sebelum di pajak. Di pajak berarti sudah berapa tahun Pak?
92. 92. Cerita sedikit Pak soal Nah, kalau dibilang kok dulu mau sih masuk ke pajak geologi gitu ya. Nah, sebenarnya agak ketipu gitu. Agak ketipu. Karena waktu wawancara kan, ya. saya tanya sama almarhum pewawancara saya, Pak Yohart, mungkin nggak kenal kan kalian ya, udah sepuh, beliau udah senior banget lah. Dulu beliau direktur P2 Humas, dulu penyuluhan kayaknya. Nah saya tanya, untuk apa sih Pak Bu DJP pajak kok butuh geologi? Gitu. Oh iya, karena pajak itu juga ngurusin pertambangan, perminyakan, ada PBB, penilaian, segala macam. Jadi memang membutuhkan orang teknis. Gitu kan, orang teknik untuk menilai pertambangan perminyakan. Saya pikir, oh oke juga dong kalau gitu. Artinya ilmu saya kepake nih. Ya kan, kalau saya backgroundnya pertambangan perminyakan, geologi, nanti saya di wajib pajak juga ada yang pertambangan perminyakan, bisa saya di situ gitu. Kan. Ya sudah, saya mau gitu. Saya bilang, oke, saya maulah. Diterima. Kami ada 120 orang waktu itu. Yang insinyurnya ada 40, SH 40, yang akuntannya 40. Jadi kami dibagi 3 kelas. Akuntan, SH sama insinyur. Yang insinyur semuanya dulu pendidikannya PBB, penilaian, ya. Walaupun kita setahun setengah itu dapat semua. Pajak umum, kemudian khusus, yang insinyur itu teknik, jadi ke penilaian materinya. Baru 6 bulan lagi kita praktek gitu. Berarti 21 tahun Pak Hari sudah di Direktorat Jenderal Pajak, dan kesan pertama saya waktu saya masuk 30. kalau tidak 92 maaf. 30 tahun saya. Dan waktu saya masuk itu kalau tidak salah Pak Hari masih di Direktur TIP ya Pak ya. Tahun berapa? Sekitar tahun 2008 2010. Salah Pak. Oh, TTKI. TTKI. Jadi saya kenal Pak Hari karena saya dulu juga pernah jadi OC Pak. Pak Hari berarti paham betul tentang sistem informasi, kemudian setelahnya di Kitsda ya Pak ya, tentang kepatuhan dan sumber daya aparatur, tentu saja pernah jadi kepala kantor dan kali ini di kantor wilayah. Jadi mungkin di semua aspek organisasi dari mulai ngurusin manusia, IT, Pak Hari pernah semua kayaknya ya Pak ya? Pernah terlibat. Nah saya kemudian banting setir ke IT-nya karena saya lihat, aku ini background-nya teknis nih, aku bukan akuntan nih ya. Walaupun diajarin juga gitu ya akuntansi waktu di pendidikan awal gitu, tapi kayaknya aku lebih cenderung ngambil IT-nya aja deh. Nah sehingga aku ngambil S2-nya beasiswa, targetnya 2 tahun aku harus sekolah nih gitu. Jadi 2 tahun saya langsung sekolah, 2 tahun saya dapat beasiswa sekolah saya ngambil IT. Dan saya lihat di pajak kok nggak ada ya orang IT yang backgroundnya memang IT, nggak ada gitu. Kebanyakan akuntansi, kebanyakan didorong oleh keadaan, disuruh belajar aja, tapi dia bukan orang IT, nggak ada backgroundnya IT, nggak belajar secara hierarkical dari mulai database itu kayak gimana, jaringan tuh kayak gimana, hardware itu kayak gimana, software gimana, cara bikin aplikasi yang bagus tuh gimana, nggak ada ilmunya. Pokoknya kerja aja teman-teman itu. Nah itu saya lihat, kok institusi segede gini, kok nggak ada ya yang IT benerannya gitu loh. Nah jadi waktu itu dari seluruh yang ngambil S2, termasuk Pak Dirjen sekarang nih Pak Suryo, nggak ada yang ngambil IT. Karena kami berangkatnya dulu bareng gitu. Akhirnya saya sendirian yang ngambil IT. Sendirian? Di yang lain, ya pas berangkat saya sendirian, yang saya ngambil IT gitu. Saya ditanya juga, loh kamu ngambil IT memang boleh sama institusi? Boleh Pak, saya bilang. Kata siapa? Kata saya Pak. Jadi saya ditanya sama almarhum dari PPSDM Pak Wijanarko waktu itu. Har kamu ngambil IT boleh sama pajak? Boleh Pak. Kata siapa? Kata saya Pak. Jadi saya bener-bener udahlah aku ngambil IT aja, biarin aja gitu. Jadi aku ngambil IT masternya di informasi teknologi. Baru setelah saya teman saya juga ngambil IT, almarhum. Jadi saya berdua, saya berangkat duluan setahun, saya mau pulang, baru teman saya baru boleh dapat visanya. Nah dia juga ngambil IT di Amerika. Jadi kami berdua
setahun pertama saya, terus ada teman saya Dedi Abdurrahman almarhum, nah itu juga ngambil IT. Jadi berdua lah yang lulusan master di pajak berdua. Waktu di TTKI berarti kepake betul ya Pak ya? Nah gitu, jadi begitu saya balik lagi saya disuruh PBB lagi gitu. Tapi waktu itu ada dirjennya Pak Ansari Ritonga gitu ya, masih ada beliau. Nah kemudian saya dipindahkan ke DIP dulu namanya, Direktorat Informasi Perpajakan gitu. Malah saya waktu itu masih PDIP, masih pusat pengolahan data dan informasi perpajakan. Nah, masih masuk ke PDIP. Disitulah akhirnya saya sampai tahun dari 98 sampai 2002. 2002. Itu di situ. Baru 2002 saya promosi jadi eselon 3 di LTO. Di LTO 5 tahun. Terus balik kantor pusat jadi Kasubdit. Nah mungkin itu 2008, berarti sampai Mas Sigit, saya Kasubdit di TTKI. Nah saya setahun setengah, alhamdulillah dapat kesempatan jadi kepala kantor di Medan, di Pratama 7 bulan, nah kemudian ke Madya Medan setahun setengah ya kalau nggak salah. Nah dari situ saya promosi lagi. Dari Madya Medan saya promosi jadi direktur TTKI. Nah, direktur TTKI hampir 5 tahun. Baru saya jadi Kakanwil di Kalimantan. Kalimantan balik lagi jadi direktur TIP. Nah, karena TTKI TIP pecah ya. DIP pecah, TTKI TIP. Saya di sini, saya Kalimantan, balik lagi jadi direktur yang sebelahnya, yang operasional TIP. Nah, itu juga hanya 7 bulan. Nah, habis itu ngurusin SDM, organisasi dan pelanggaran-pelanggaran di Kisda. Nah ini, yang lebih berkesan ngurusin IT apa malah pelanggaran-pelanggaran itu Pak? Sebenarnya organisasi itu yang paling penting itu SDM sebenarnya. SDM. Karena sistem secanggih apapun kalau operatornya. Ya. Jadi sebenarnya organisasi itu harusnya SDM-nya benar-benar yang dikelola secara benar gitu. IT waktu itu kan supporting aja sebenarnya. Jadi kalau kok bisa ya penerimaan dulu tercapai tanpa IT? Bisa gitu, karena SDM-nya. Nah sekarang dengan ya mestinya memang SDM yang harusnya dikembangkan. Kalau sekarang sih masih banyak kalau menurut saya PR SDM di pajak. Kita lompat ke hari ini mungkin Pak. Oke. 2023 sudah masuk ke semester 2. Pak Hari di Jawa Barat 2, ini tahun ke berapa aku ya? 2021 ya aku masuk. Tahun ketiga ya Pak ya? Tahun 2021 ya aku masuk sini ya. Iya 2021. 2021 bulan Maret. Jadi udah 3 tahun ya. Iya. Dan yang tahun lalu kan bersama-sama seluruh unit seluruh Indonesia kita semua tercapai gitu Pak. Iya. Kinerja positifnya masih berlanjut ya Pak sampai semester 1 2023 nih Pak. Ya, sebenarnya gini ya. Kita 2020 itu awal pandemi ya. Awal pandemi dan itu kayaknya kita drop semua ya. Kita drop semua. 2021 kita mulai rebound sebenarnya. Tapi dari target yang tidak terlalu besar karena target 2020 tidak tercapai, kemudian target 2021 jadi turun. Nah, ekonomi juga, tapi Indonesia tuh ekonominya alhamdulillah baik gitu, sehingga 2021 kita tercapai gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari take ratio kita masih di bawah gitu kan, masih kalah dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah kita balik lagi 2022 pun sebenarnya kita tercapai juga 100% gitu ya. Tapi kalau 2021 nasional tercapai, tapi tidak seluruh KPP tercapai. 2022, nah itu dengan pembagian yang lebih rata gitu akhirnya semua KPP tercapai dan nasional tercapai. Sejarah itu barangkali ya Pak ya? Ya itu mungkin salah satu yang pertama kali lah ya. Kelihatannya sih bukan kelihatannya, faktanya memang waktu 2022 kita dibantu secara nasional itu dari komoditas pertambangan ya. Minyak, tambang, sawit itu boom gitu. Makanya kalau teman-teman lihat itu di nasional itu perusahaan-perusahaan seperti yang batu bara, sawit, minyak ya semuanya booming.
termasuk yang kanwil-kanwil yang punya wajib pajak itu. Jadi kalau Kalimantan Utara, tempat saya dulu, Kalimantan Selatan, itu tercapainya luar biasa, termasuk kanwil wajib pajak besar gitu ya. Itu juga karena perusahaan pertambangan minyak yang gede-gede di sana semua. Jadi mereka luar biasa capaiannya. Jadi ada pengaruh harga komoditas, Betul. ada geliat ekonomi yang semakin bangkit, tapi juga ada satu lagi yang PPS ya Pak ya juga ikut Ya, membantu. salah satu 2022 ada PPS juga gitu ya. Sekitar 50-60 triliun kalau nggak salah sumbangannya kan. Nah itu yang tidak akan terjadi di 2023 tuh. Nah tapi kenapa Jabar 2 itu 2022 tercapai, 2023 awal malah kita lead gitu ya. Sampai bulan April itu kita masih bagus. Gitu. Karena memang kita bagusnya bukan karena ada pertambangan perminyakan gitu. Karena kita industrinya yang masih bagus kuat. Nah, kita kebetulan 2022 itu dengan adanya bukan PPS Cipta Kerja, kemudian ada PPNBM subsidi. Nah kita kebetulan banyak industri-industri otomotif ya. nah sehingga kita tertolong di situ gitu. Jadi Jabar 2 tinggi karena memang PPN tinggi banget dari otomotif. Nah tahun ini memang sudah nggak ada PPS gitu. Jadi beberapa KPP yang dulunya growth karena ada PPS ya mungkin tahun ini harus hati-hati, dia harus nyari lagi tuh yang lain-lain gitu. Tapi tanpa PPS pun sepertinya prospeknya masih baik ya Pak? Ya kalau kita lihat dari APBN kita kan 1.700 sekian ya. Nah capaian kita 2022 kan 1.700. Jadi target kita dengan capaian 2022 tumbuhnya kecil gitu. Padahal pertumbuhan ekonomi kita kan dipatok 5, sekian. Inflasi 3-4 udah 8 gitu. Jadi ya kita sih normalnya mestinya tumbuhnya ya 8-10% gitu dari 2022. Ya, jadi kalau sekarang kan kita tumbuhnya hanya kecil sekali. Jadi di atas kertas tahun 2023 tercapai sih seharusnya. Di atas. Seharusnya tercapai ya kalau target APBN ya. Nah, gitu. Target APBN sih mestinya teman-teman tercapai. Artinya kita tantangannya bukan di situ sebenarnya sih. Kita harus menaikkan lagi take ratio-nya sebenarnya. Jadi 2023 bismillah di bawah kepemimpinan Pak Hari Gumelar tercapai lah ya Pak ya? Insya Allah tercapai. Teman-teman KPP juga kan kayaknya sudah kerja keras ya. Semuanya saya lihat tahun ini kita juga masih lead di 10 besar lah. Iya, ya. Masih di atas rata-rata nasional ya Pak ya? Kita masih tumbuh di atas rata-rata nasional. Jadi capaian kita juga sampai hari ini minggu depan, minggu lalu ya, udah 56%. Artinya sudah di atas 50% lah ya. Paling kalau satu semester kan 50%. Ya, kan ya. Walaupun memang nanti di akhir tahun kita sebenarnya nggak persis 50 sih sebenarnya. Biasanya di Juni itu mungkin 40 berapa gitu karena nanti ada pertumbuhan yang sangat besar itu di akhir tahun. Nah, lanjut ke semester 2 2023 di bulan Julinya ini ada momen penting buat kita semua Pak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya soal hari pajak nih Pak. Nah, gimana Pak pandangan Pak Hari soal hari pajak mungkin atau bisa ngasih info ke kawan pajak kenapa ada hari pajak ini Pak? Jadi tanggal 14 Juli ya, Agustus 14 Juli ya kan. Tahun 45 itu dulu waktu Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, BPPUPKI itu lagi rapat lah kira-kira gitu ya. Itu Pak Rajiman itu melontarkan ini mestinya tuh pemungutan penerimaan segala macam tuh harus diatur gitu. Diatur dengan undang-undang gitu kan, bukan zaman dulu kan masih kolonial gitu. PBB yang ada ya. Jadi IREDA, IPEDA zaman dulu makanya sama GIRIK segala macam itu zaman dulu tuh udah ada. Hanya memang aturannya enggak, PPN-nya belum ada. Nah barulah pada saat itu dicetuskan bahwa itu harus diatur dalam satu ketentuan undang-undang pajak
gitu. Masuklah kata-kata pajak ke undang-undang. Masuklah kata-kata pajak itu di undang-undang yang waktu itu sedang dirumuskan gitu. Yang tanggal 16 Julinya akhirnya masuk. Nah, tapi kenapa tanggal 14 Juli yang dipakai sebagai hari lahirnya pajak? Karena pertama kali dicetuskan kata-kata pajak itu di 14 Juli ya. gitu kira-kira. Tapi kemudian sejarah berlanjut sampai kemudian pertama kali kita ada reformasi perpajakan kan dari tahun 83 ya Pak ya. Cuma poin pentingnya buat teman-teman kawan pajak, kalau diingat tahun 45 waktu itu kan mungkin Indonesia masih merasa punya sumber daya yang banyak dan seterusnya. Tapi para pendiri bangsa kita sudah benar-benar paham kalau pajak ini tetap harus benar-benar diatur, dan sejarah membuktikan sampai saat ini ya semakin kesini pajak semakin jadi tulang punggung gitu ya Pak ya? Ya memang kalau saya tadi zaman saya tahun 70-an SD gitu, kayaknya kalau ada lihat orang Pertamina tuh, wah Pertamina gitu kan, kayaknya paling hebat tuh ya orang-orang yang kerja di perminyakan. Itu luar biasa, karena memang tahun-tahun 70-an, 80-an Indonesia APBN kita ya terbesar dari migas gitu ya. Nah mulai tahun 90-an saya masuk baru tuh pajak itu mulai, pajak itu penting ya, sehingga kontribusi kepada APBN itu makin lama makin tinggi ya sampai sekarang. Sampai sekarang kontribusi pajak di APBN kita sangat tinggi, mungkin udah 70-80%. Saya dulu waktu kecil di tahun 90-an obrolan di rumah tuh kalau pajak itu kaitannya sama PBB Pak. Ya. Tapi semakin kesini lingkungan paling kecil sudah mulai tergeser, tadinya ngomongin SPPT, sekarang mulai tanya NPWP itu apa dan seterusnya gitu ya. Jadi memang pajak semakin masuk ke sendi-sendi kehidupan Indonesia, makin penting peranannya. Iya. Ada dua katanya yang pasti di dunia itu. Kematian dan pajak gitu ya Pak. Iya. Jadi dua yang pasti di dunia, kematian dan pajak. Kematian dan pajak. Nah buat memperingati hari pajak, biasanya Direktur Jenderal Pajak punya kegiatan apa nih Pak? Banyak. Jadi kita di Direktorat Jenderal Pajak itu yang pertama sih kita selalu edukasi, karena salah satu untuk meningkatkan compliance wajib pajak itu ya edukasi gitu. Jadi kalau dikatakan sekarang ini orang sudah melek pajak, alhamdulillah sudah lebih banyak yang paham, lebih banyak yang tahu atau sudah mulai pajak gitu ya. Tapi kalau dari sisi pemahaman detailnya masih jauh kita. Kita masih banyak PR banget untuk mengedukasi apa itu pajak, terutama di PPH, PPN, terutama orang-orang pribadi ya. Kalau badan-badan besar umumnya mereka sudah punya konsultan, tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil, orang pribadi gitu atau perusahaan kecil, CV dan lain-lain itu kita masih butuh PR banyak gitu. Jadi salah satunya edukasi. Dan kepada calon wajib pajak juga ya Pak ya? Betul, jadi cara edukasi kita juga sekarang kan sudah banyak tax center gitu ya. Ya PR kita sebenarnya mestinya kita bangun lagi yang namanya tax agent itu. Ya, yang namanya konsultan pajak itu kita harus lebih banyak lagi. Dan harus paling banyak, karena DJP itu hanya 48.000. Yang itu kan seluruh pegawai. Yang langsung terkait dengan wajib pajak itu hanya berapa? AR hanya 10.000, kemudian auditor itu hanya 8.000, 18.000. Jadi 30.000-nya itu supporting gitu, ya kan? Ya ada, sekarang sudah ada para fungsional kan hanya berapa Mas Sigit temennya? Saya di sini 8 Pak. 8, senasional itu hanya nggak nyampe 1.000 kayaknya kali ya. Sedikit. Ya mungkin di bawah 10%-nya kantor gitu. Iya, jadi sangat sedikit sekali. Jadi itu yang kalau kita lihat dari sisi tax compliance wajib pajak itu, ya mestinya yang paling banyak itu adalah bagian edukasi sebenarnya. Edukasi itu yang harus kita gencarkan gitu. Ya di saat lain-lainnya sih banyak ya, sosial segala macam gitu ya. Olahraga, sosial segala macam itu yang, tapi yang penting di pajak sebenarnya edukasi itu. Kegiatan kita yang digalakkan betul adalah edukasi kepada wajib pajak. Salah satu yang khas dari hari pajak sampai nanti biasanya sampai ke awal Agustus, edukasi itu kita akan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus dalam pajak bertutur gitu ya Pak ya. Betul. Itu yang senasional biasanya langsung. Ya, harapan kita sebenarnya sih tidak hanya selesai di pajak bertutur ya. Karena kalau itu kan hanya
Ya mungkin Kenalan aja mungkin. kenalan saja, besok juga anak itu lupa. Gitu kan. Ya kalau itu sudah masuk ke kurikulum, itu akan lebih bagus gitu. Jadi sehingga mereka para anak-anak SMA atau anak-anak yang masuk ke universitas, college gitu, dia sudah tahu bahwa oh kalau saya nanti jadi entrepreneur, ada loh kewajiban yang harus saya penuhi itu pajak. Oh kalau saya bikin usaha itu, oh ada loh pajak gitu loh. Enggak nanti bikin usaha tiba-tiba loh pajak ya, oh itu bukan keuntungan kita ya gitu. Nah itu yang harusnya masuk di bagian apa edukasi, terutama mereka yang bakal mau entrepreneurship, mau jadi pengusaha, mau jadi ini. Karena kalau jadi karyawan kan dia otomatis dipotong gitu kan. Tapi teman-teman para anak muda sekarang kan banyak yang usaha segala macam. Nah itu sebenarnya sasaran-sasaran yang harusnya mereka dari mulai zaman sekolah sudah ngerti akan ada kewajiban dia sebagai pengusaha untuk bayar pajak. Dan uangnya juga buat kita bersama gitu ya Pak. Ya, akhirnya itu. Iya. Selepas hari pajak semester 2 2023 akan terus berlanjut, tapi rasanya tahun ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena sedang ada reformasi perpajakan ya Pak ya. Yang ke jilid 3. Jilid 3 itu 2016 sebenarnya Mas Sigit. Iya. Jadi bukan kemarin, bukan gitu. Jilid pertama itu yang saya sampaikan tadi 2002. 2002 kita pertama kalilah merubah organisasi itu yang tadinya KPP, KPBB, Karikpa. Mungkin ada yang nggak tahu Karikpa ya. Jadi dulu kita tuh punya kantor pelayanan pajak, ngurusin PPH, PPN, ada kantor pelayanan pajak bumi bangunan yang hanya mengurusin PBB. PBB-nya juga dulu ada pedesaan perkotaan dan pertambangan P3 gitu ya. Pertambangan, perikanan dan satu lagi nah, baru ada lagi kantor pemeriksaan Karikpa. Yaitu tugasnya fungsinya ngaudit aja gitu. Nah, 2002 itu kita bikin kantor yang namanya kantor wajib pajak besar. Itu nggak ada, tiga kantor itu nggak ada, jadi satu. Jadi Karikpanya, KPP-nya nyatu gitu. Nah, cuma memang tidak ada PBB di sana. Nah, itu awal DJP itu reform. Ya, itu pertama kali lah DJP itu reform dan jilid 1 itu. Jilid 1 dan nggak gampang. Ya, nggak gampang. Saya kebetulan bagian dari LTO. Saya promosinya di LTO 2000. Salah satu yang paling pertama merasakan berarti ya, ya kantor. Jadi saya pertama kali modern di DJP, saya termasuk orang yang pertama kali merasakan reform di DJP itu di LTO. Cara kerjanya beda, organisasinya beda, SOP-nya beda, sistemnya pun beda. Kita bikin aplikasi sendiri waktu itu. Ya, 2000 selesai kita akhirnya semua KPP ikut, semua ngikuti apa yang ada di LTO, cara kerja, proses bisnis dan lain-lain. Itu selesai 2009 dan kebetulan saya pindah ke Medan itu 2008. Pas di Medan itu terakhir tuh DJP Reform Jilid 2. Gitu. Nah di situ ada kemudian diluncurkan yang namanya Sunset Policy. Nah 2008. Nah itu yang juga mungkin catatan buat teman-teman kawan pajak, apalagi yang muda-muda. Disitulah DJP mencatat rekor tertinggi tax ratio 13%, 13, sekian persen. Yang sampai saat ini belum pernah tercapai lagi. Jadi kita tertinggi tax ratio itu di 2008. Gitu ya. Nah dengan adanya kita terus modern, jilid 2 gitu ya. Nah jilid 2 ini memang dari 2008 nggak jelas akhirnya sih memang. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kita reform lagi, jilid 3 luncur lagi dengan perubahan-perubahan. Memang kan organisasi itu dinamis ya. Yang kami rasakan waktu itu mungkin ini Pak, semuanya jadi SIDJP ya Pak ya? 2000 gitu. Nah kebetulan saya jadi direkturnya. Iya. Saya jadi direkturnya. 2008 itu saya di Kasubdit. Kemudian kita SIDJP kita implementasikan baru setengah. Jadi 2007 sampai 2008 DJP itu baru setengah dari seluruh KPP SIDJP itu. Jadi kita jadi punya sistem banyak waktu itu. Ada SIDJP, ada SIPMOD, ada SAPT yang di LTO gitu ya. Kita punya SIDJP yang total seluruhnya. Nah
Nah, itu 2008 jadi dari 300 sekian KPP baru 150 sekian. Jadi kita banyak aplikasi. Nah, 2011 itulah baru kita selesaikan integrasi seluruh sistem. Jadi 2012 alhamdulillah kita selesai seluruh DJKPP itu menggunakan SIDJP. Jadi 2012 kita selesai. Nah, baru kita perbaiki. 2016 lah kemudian kita mulai lagi coba dengan berbagai macam-macam gitu. Kita pernah ada project sebenarnya 2012 itu 2013 kali ya waktu itu ya. Pintar ya. Ya, Pintar waktu itu namun gagal projectnya. Itu juga sama, Cortex juga waktu itu kita bangun tapi gagal di proses awal sudah gagal. Nah, barulah di 2016 dicanangkan lagi ketika Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani lagi, Bu Sri Mulyani balik 2016, kita kemudian melakukan reform jilid 3. Nah, bangunlah kita dibikin ada 3 kelompok, SDM organisasi, IT dan peraturan gitu ya. Nah, terus disupport oleh P2 Humas selaku change managementnya. Nah, itulah jadi yang sampai sekarang akhirnya insya Allah kita kemudian sudah lelang, menang dan dibangun Cortex-nya PSIAP sekarang namanya, mungkin teman-teman sudah hafal. Sekarang sudah sering disampaikan beberapa proses bisnis dan aturan-aturan terkait dengan Cortex ini. Yang targetnya di bulan 2024, sebenarnya 2023, cuman mundur lagi nih target kita setelah pemilu gitu ya. Setelah pemilu, tapi target selesainya tetap 2023. Yang perlu kawan pajak ketahui mungkin sistem ini yang berubah bukan cuma akan mempengaruhi cara kerjanya para pegawai pajak, tapi mungkin juga bentuk cara laporannya, SPT-nya wajib pajak juga semuanya akan berubah ya. Setahu saya akan ada nanti SPT pun akan berubah ya. SPT berubah, namun tetap sih apa yang sudah dibangun zaman dulu dengan adanya e-filing, e-faktur itu tetap. Hanya mungkin aplikasinya nantinya akan agak berbeda gitu. Yang mungkin yang semi-semi online kayak ISPT nantinya akan beralih semua yang basisnya web gitu mungkin ya Pak ya. Kalau SPT sih rasanya bakal nanti yang badan terutama ya. Karena badan itu dari tahun berapa sebenarnya kita sudah ada kerjasama dengan waktu itu masih Bursa Efek Indonesia ya. Karena wajib pajak kita yang TBK itu merasa bahwa kok kita ini ke pajak lapornya ini, ke OJK lapor ini, ke BII lapornya ini gitu. Jadi buat mereka terlalu banyak laporan ke pemerintah. Nah, waktu itu ada usulan gimana sih boleh nggak sih pakai XBRL gitu ya. Pakai XBRL supaya nanti tinggal dipilih saja yang mana sih yang buat kesini. Jadi mereka bikin satu, tinggal nanti institusi-institusi mana yang kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Yang kemudian sepengetahuan saya sih kayaknya arahnya ke XBRL ya kalau yang corporate ya. Kecuali kalau yang orang pribadi yang kecil-kecil sih kayaknya masih yang biasa. Setidaknya buat pemotong dan pemungut pajak sekarang kan lapor SPT-nya sudah unifikasi Pak. Kalau dulu kan ada 22, 23 sendiri, 4A2 sendiri, sekarang satu tempat. Jadi memudahkan wajib pajak. Nah, kemudian pertanyaan saya mungkin apa yang biasanya kan era perubahan ini akan ada gejolaknya sedikit gitu ya Pak ya. Saya nggak tahu nih apakah kayak dulu waktu SI tahu-tahu langsung waktu SI kan ada bertahap ya Pak ya. Ada asistensi dari teman-teman yang pernah ngalamin ke unit. Nah, yang sekarang ini tantangannya agak sedikit lebih challenging gitu ya. Karena kalau pas kami dulu, pas saya direktur IT itu implementasinya kita bertahap. Nggak seluruhnya di KPP langsung sama gitu, enggak. Jadi waktu itu dari 300 KPP itu saya dan teman-teman itu menjadikan semua SIDJP itu per minggu gitu Mas Sigit. Jadi per minggu berapa KPP kita lakukan asistensi pendidikan, belajar sama migrasi datanya tuh per minggu. Minggu ini KPP mana, minggu ini KPP mana, minggu ini KPP mana gitu. Nah, yang bakal challenging nanti itu Big Bang gitu ya. Jadi setahu saya PSIAP ini dirancang implementasinya Big Bang. Jadi jadi dalam waktu yang sama seluruh KPP akan melaksanakan
aplikasi yang baru. Gitu. Itu challenging banget, itu luar biasa. Itu keputusan yang menurut saya sangat luar biasa, berani. Nah, mudah-mudahan sih kita semua siap ya dengan perubahan yang luar biasa itu, gitu. Karena dari sistem SDM, artinya kan semua orang harus sudah ilmunya sama artinya, nggak ada yang lebih pengalaman karena semuanya ya hari itu beda gitu loh. Jadi kalau kita misalkan tanggal 1 Mei gitu, kita semuanya pakai PESYAP gitu ya. Ya berarti kan semuanya baru. Nggak ada yang pengalaman gitu ya, kecuali memang yang pernah nyoba di dummy gitu ya, yang pakai para masternya gitu yang sudah nyoba-nyoba gitu ya. Tapi kan beda dengan real. Nah itu challenging-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman harus dimitigasi betul ketika ada masalah. Itu yang kemudian harus seragam gimana cara menyelesaikannya gitu. Itu challenging buat kami, tapi buat kawan pajak mungkin yang kali ini kayaknya nggak mungkin ditunda karena undang-undang ya Pak ya. Di 1 Januari 2024 NIK pasti jadi NPWP ya Pak ya kalau itu. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Nah ini mungkin di jelang perubahan sambil kita tetap harus fokus kerja untuk mengamalkan kinerja 2023, mungkin Pak Hari punya pesan atau arahan kepada kami Pak? Pertama sih buat wajib pajak ya. Buat wajib pajak. Pertama sebenarnya dengan kita menggunakan NIK waktu itu ya, kenapa kita punya pemikiran kenapa sih nggak NIK saja yang jadi NPWP gitu? Karena gini, karena selama ini wajib pajak ketika berinteraksi dengan pemerintah, perbankan, bikin SIM, bikin paspor, itu yang ditanya adalah KTP, bukan NPWP. Gitu ya. Kemudian sehingga database yang dibentuk oleh semua institusi itu pasti ada KTP-nya, belum tentu ada NPWP-nya. Gitu. Sehingga untuk orang pribadi kita berkesimpulan untuk pertukaran data itu akan lebih matang, lebih mudah yang ada NPWP-nya. Gitu ya. Kenapa nggak NIK ini jadi NPWP saja gitu. Jadi kepada para wajib pajak yang belum NPWP-nya disepadankan dengan NIK-nya, divalidasi, tolong segera divalidasi karena 2024 ya NPWP itu adalah NIK sebenarnya sama gitu ya. Jadi orang pribadi adalah NIK. Itu memudahkan juga, Anda nggak harus ngehafal lagi berapa nomor gitu ya, tinggal menghafal saja NIK-nya dan rasanya NIK kita gampang diingatnya gitu. Saya dulu ingat waktu magang pernah kebagian ngerjain SIN dulu pernah ada ya Pak ya, Single Identity Number. Tapi meskipun nggak berlanjut, akhirnya di 2023 DJP mungkin menjadi salah satu pelopor institusi di Indonesia yang kemudian nomor identitasnya disatukan menjadi NIK gitu ya Pak ya. Iya. Setelah untuk BPJS, OP ya. Untuk OP ya. Buat kawan-kawan pegawai mungkin Pak ada pesan? Nah buat teman-teman, ini kita lihat dari arah ke depannya DJP ya. Siap. Teman-teman itu ke depan, para pegawai, kalau lihat teman-teman, mungkin teman-teman mulai tahu grading itu tahun 2016-15 ya. Ya setahu saya waktu Pak Jokowi jadi presiden, kemudian kita dapat tukin, kita baru tahu ada grading gitu ya. Nah ke depan sebenarnya kemungkinan arahnya ke grading gitu. Nah grading, jadi orang nggak lihat lagi pangkat golongan tapi grading berapa dia. Nah yang jadi perlu teman-teman pahami, grading itu akan naik sesuai dengan kompetensi gitu. Jadi kalau dulu kan orang kalau udah sekolah S2, S1 pasti dia itu dari 3B gitu. Atau pada pasti saatnya juga naik. Pada saat nanti 4 tahun juga 3C, 3D gitu ya. Sekolah lagi 4A gitu. Nah, kalau dengan konsep grading enggak. Teman-teman itu akan dinilai dari kompetensinya. Anda kalau mau naik dari 3D ke 4A, kompetensinya masuk enggak? Kalau kompetensinya diukur kemudian dinilai di ujian enggak masuk, ya enggak bisa naik.
Gitu. Nah, jadi pesan saya di balik itu adalah belajar. Belajar. Belajar itu tidak ada batasnya, tidak ada waktunya. Saya udahlah, udah golongan 4 nih, udah tenang aja lah. Enggak. Ya Anda kalau mau berkarir, memang kan di sisi agama pun bagi yang muslim itu kan belajar itu sampai kita disolatkan ya. Selama kita masih sholat sendiri, ya kita belajar. Nggak ada waktu tanpa hari tanpa belajar. Jadi belajarlah terus, galilah terus kompetensi, tingkatkan terus kompetensi untuk Anda pribadi dan juga untuk institusi. Karena dengan Anda berkompetensinya tinggi, Anda lebih profesional dalam bekerja. Gitu. Lebih tahu banyak hal. Kalau sebelum era grading, mungkin teman-teman tahu banyak sedikit hal, Pak. Tapi sekarang kita misalnya saya para fungsional penyuluh ketika ujian kompetensi juga harus tahu tata naskah dinas seperti apa dan seterusnya gitu kan Pak. Iya, karena kan ada kalau memang makin tinggi nanti gradingnya kan lebih ke kompetensi yang khususnya. Iya, gitu di manajerial ya. Tapi di level bawahnya kan tetap harus tahu gitu, jangan sampai nggak ngerti. Iya, siap. Jadi itu kawan pajak dan teman-teman pegawai juga mungkin obrolan kita dengan Pak Hari Gumelar. Terima kasih banyak Bapak buat waktunya di tengah kesibukannya. Barangkali ini jadi awal dari Pak Hari muncul di podcast. Siapa tahu malah mau safari podcast di KPP yang lain gitu ya Pak. Pak Hari makasih banyak. Semoga sehat terus, dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Kawan pajak, selamat Hari Pajak. Semoga untuk wajib pajak kepatuhannya terus meningkat. Sama-sama kita bangun Indonesia Raya yang kita cintai ini. Pada wajib pajak bisnisnya makin bagus, makin hebat. Makin maju, bayar pajaknya makin gede Mas. Iya, kalau pengusaha senang, kita juga pasti senang gitu ya Pak ya. Pengusaha senang, APBN-nya aman, masyarakatnya juga gemah lipah Jinawi. Gitu. Jadi para wajib pajak itu kalau semakin bayar pajaknya makin gede, masuk APBN dan kembali lagi ke masyarakat, mudah-mudahan kita ke depan itu nggak ada tuh ngelihat orang di jalan minta-minta gitu. Siap. Nggak ada lagi orang mau ke rumah sakit susah gitu. Ya, karena kalau pajak kuat, Indonesia maju, karena pajak kita untuk kita. Sampai jumpa kawan pajak. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam.